Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nabiel Esa Novendina dari kelas 11 Keagamaan 1 Mandua Tanah Datar. Yang akan dibahas di sini yaitu tentang pengertian, syarat, kedudukan, macam-macam, dan tingkatan derajat dari hadis sahih. A. Pengertian hadis sahih. Sahih secara bahasa adalah benar. Hadis sahih secara istilah memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Namun, intinya tidak ada perbedaan yang jauh, yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasul dan sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat kecerdasannya, serta tidak cacat sanadnya. B. Syarat. Syarat dari hadis sahih ada dua, yaitu yang harus dipenuhi oleh sanad dan yang harus dipenuhi oleh matan dari hadis. Syarat yang harus dipenuhi oleh sanad dari hadis sahih adalah yang pertama, yaitu perawi bersifat adil seperti selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhi dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan penyesalan. Yang kedua yaitu perawi memiliki ingatan atau kecerdasan yang kuat, yang disebut dengan dabit, sehingga dapat mengingat hadis dengan baik dan cermat dalam mencatat hadis. Yang ketiga yaitu sanadnya bersambung, yang dimulai dari sahabat Nabi atau tingkatan pertama yang menyampaikan hadis kepada para perawi tingkatan kedua dan seterusnya. Yang keempat yaitu jumlah perawi tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan. Ini merupakan pendapat dari segolongan kecil ulama. Yang kelima yaitu sanadnya tidak cacat atau rusak, seperti pemalsuan rawi dan sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi oleh matan dari hadis sahih adalah yang pertama, yaitu pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran atau hadis mutawatir. Yang kedua, yaitu pengertian dalam matan tidak bertentangan dengan pendapat yang disepakati ulama atau keterangan ilmiah yang kebenarannya dapat dipastikan secara sepakat oleh para ilmuwan. Yang ketiga, yaitu tidak ada kejanggalan jika dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatannya. Kedudukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujjah, baik dalam bidang hukum dan akhlak ataupun akidah. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya daripada hadis hasan dan doif. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujjah yang dapat diterima untuk menentukan masalah akidah, akhlak, dan hukum. Hadis sahih dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Klasifikasi hadis yang pertama yaitu hadis sahih li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung dan mendengar hadis langsung dari gurunya, serta semua periwayatnya adil dan sempurna dabitnya. Klasifikasi hadis yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, yang kesohihannya tidak berasal dari sanad awalnya sendiri, melainkan dari masuknya sanad lain yang menguatkannya. Tingkatan derajat hadis sahih yaitu yang pertama adalah hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari melalui sanad yang sama dengan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Yang keempat adalah hadis yang sanadnya memenuhi syarat Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tetapi tidak meriwayatkannya dalam kitab Sahih keduanya. Kesohihan hadis itu bukan syarat satu-satunya dasar penentu hukum atas kewajiban melaksanakannya. Meskipun status suatu hadis itu sahih, hukumnya bisa wajib dikerjakan, tapi juga bisa sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.